Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa saya akan membahas alur cerita dari Against the Sky Supreme ya guys. Sebelum ke pembahasan jangan lupa, like, comment and subscribe ya. Yuk tanpa basa-basi lagi kita langsung ke pembahasannya, di episode sebelumnya. Tan Yun bergegas pergi secara diam-diam sejauh 300 mil jauhnya, dan setelah itu, Tan Yun keluar dari kabut seperti awan gelap, melihat 200 mil ke bawah, di tanah yang hancur, melihat bahwa Griffon api hitam menekan singa Dewa Naga Emas. Wais! Seluruh tubuh Tan Yun berputar-putar dengan kekuatan spiritual emas, dan kekuatan spiritual yang kuat disuntikkan ke dalam pedang ilahi Hu di tangan kanannya. Segera, dia mengangkat pedang ilahi Hu dengan kedua tangannya, melakukan langkah ilahi Hongmeng, dan berkedip secara vertikal ke bawah. Swiss, Swiss. Kecepatannya sangat cepat, dan setiap kali dia berkedip, dia melintasi jarak 300 meter. Ketika sosoknya melintas 98 kali dan muncul beberapa ratus meter di atas Griffin api hitam yang terluka parah, pedang suci Hu yang diangkat di kedua tangan, meledak menjadi sinar sejauh 150 meter, menekan ke bawah, dan akan menebas Griffin api hitam. Cahaya pedang muncul di kehampaan celah ruang ramping dengan panjang ratusan meter. Semut rendahan dan bodoh, kamu ingin menyelinap menyerangku. Hahaha, konyol, ucap dari Griffon api hitam. Griffon api hitam mengeluarkan suara sarkastik yang keras, dia tidak mengangkat kepalanya, sayap kanannya yang berukuran 300 kaki, dengan cepat menggulung kekuatan iblis yang kuat, tembak ke arah langit. Boom! Seberapa kuat pukulan monster bayi tingkat 4. Ketika sayap kanan mengenai cahaya pedang sejauh 150 meter, disertai dengan suara keras yang memekakkan telinga, cahaya pedang itu segera runtuh ke udara, dan sayap kanan mengambil keuntungan dari situasinya dan ditembakkan ke arah Tan Yun. Tan Yun tidak bisa melakukan serangan diam-diam, jadi Tan Yun buru-buru melarikan diri ke langit dan tidak bisa menghindar tepat waktu, dan lengan kirinya tertembak. Kaca. Segera, seluruh lengan kiri Tan Yun meledak, berubah menjadi pecahan yang tersebar di seluruh langit. Sialan, ucap dari Tan Yun sambil memuntahkan darah, wajahnya pucat, matanya tegas, dia tidak mundur tetapi maju, memegang pedang suci Hu dengan erat di tangan kanannya, segera, tubuhnya menukik ke sayap kanannya, dan menebas menuju akar sayap kanan Griffon api hitam. Kamu makhluk kecil yang tidak tahu diri, aku akan membakarmu hidup-hidup, ucap dari Griffon api hitam mengeluarkan suara suram, dan tiba-tiba, Griffon api hitam menyemburkan api sepanjang 300 meter dan menyerang ke arah Tan Yun dengan cepat. Temperatur nyala api yang setinggi 1 km itu sangat tinggi, sehingga dapat dengan mudah melelehkan harta karun terbaik. Tepat ketika diputuskan bahwa Tan Yun akan mati, Tan Yun memegang pedangnya, dan menukik ke dalam lautan api, seolah-olah api itu bukan apa-apa bagi Tan Yun. Tan Yun mengangkat tangan kanannya tinggi-tinggi, mengayunkan pedangnya ke arah akar sayap kanan Griffon api hitam, dan menebaskan pedangnya dengan seluruh kekuatannya. Srit, srit, darah berceceran, dan pedang suci Hu sepanjang 10 kaki menebas dalam-dalam ke sayap kanan dan tersangkut di celah tulang. Ah, Griffon api hitam meraung kesakitan, dan Griffon api hitam tidak menyangka bahwa api miliknya tidak membakar Tan Yun sampai mati. Manusia tercela, kamu benar-benar menyakitiku, ucap dari Griffon api hitam. Ketika Griffon api hitam terbakar amarah, Tan Yun menginjak punggungnya dan mengeluarkan pedang suci dengan tangan kanannya untuk menebasnya lagi dengan seluruh kekuatannya. Retak. Ketika darah menyapu langit seperti pelangi, Tan Yun memotong sayap kanan Griffon api hitam dengan satu pedang, sayap patah sangat mendasar, dan darahnya disemprotkan dengan menakutkan. Ah sayapku, ucap dari Griffon api hitam. Dalam ratapan tajam dari Griffin api hitam, Tan Yun berlumuran darah, langsung muncul di sisi kiri punggungnya, dan menebas akar sayap kirinya dengan pedang. Kali ini, pedang suci Hu masih tertancap di tulang di akar sayap kiri. Pupil raksasa Griffon api hitam dipenuhi amarah, dan sayapnya seperti kaki manusia. Jika sayapnya dipotong, ia akan kehilangan kemampuannya untuk terbang di masa depan. Tetapi saat ini dalam tahap awal peringkat keempat,
jika Anda ingin dipromosikan ke peringkat kelima, itu akan memakan waktu setidaknya 1000 tahun. Untuk waktu yang lama, jika diserang oleh monster kuat lainnya, kemungkinan besar akan mati. Jadi bagaimana mungkin Griffon Api Hitam tidak marah? Aku akan membunuhmu, ucap dari Griffon Api Hitam. Griffon Api Hitam meraung seperti guntur, dan ketika tubuh besarnya itu berputar, ekor raksasa sepanjang 50 kaki, dengan celah ruang yang panjangnya ratusan kaki, meraung, dan menyerang ke arah Tan Yun seperti kilat. Langkah ilahi Hongmeng, ucap dari Tan Yun. Tan Yun melompat ke langit dan menghindar, dengan energi spiritual keemasan berputar-putar di sekujur tubuhnya, menukik ke bawah seperti bola meriam, meraung keras, dan dengan seluruh kekuatannya, Tan Yun menghentakkan kaki kanannya ke akar sayap kiri Griffon Api Hitam. Bang, bang, dalam. Suara keras yang tumpul, luka di akar sayap kiri Griffon Api Hitam retak, dan ada suara berderit dari tulang yang akan dipotong oleh pedang suci Huu. Hancurkan untukku, ucap dari Tan Yun. Tan Yun menginjak 3 kaki satu demi satu, retak, akar sayap kiri Griffon Api Hitam tiba-tiba patah, dan sayap kiri terlepas dari tubuhnya. Wosh! Griffon Api Hitam, yang kehilangan sayapnya, menjadi marah, dan ekornya menarik ke arah punggung Tan Yun. Dan kini, Tan Yun yang kehilangan lengan kirinya, menggeram dan memutar tubuhnya, memotong ekor singa dengan sinar pedang. Hei, ketika Griffon Api Hitam meraung marah, ekor yang tidak lengkap itu tiba-tiba mengenai dada kanan Tan Yun seperti tongkat. Bledak, bledak. Dalam suara retakan tulang yang jelas, ekor setebal pergelangan tangan yang tebal mematahkan tulang rusuk dada kanan Tan Yun, dan darah menyembur keluar dari mulut Tan Yun. Puff! Tan Yun memuntahkan darah, dan tiba-tiba merasa pusing, namun tidak hanya di situ Griffon Api Hitam menggerakkan lagi ekornya dan menghantamkan lagi ekornya ke arah Tan Yun di udara, lalu dengan keras mengenai Tan Yun sehingga Tan Yun jatuh ke tanah. Boom! Bang! 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 Segera setelah itu, Griffon Api Hitam menari-nari dengan ekor raksasanya, dan setelah dengan cepat mengangkat Tan Yun beberapa kali, ia menghantamkan ke tanah dengan keras. Tubuh Tan Yun bergetar hebat, dan dia menyemburkan beberapa suap darah. Tan Yun, yang sedang menatap Venus, membuka matanya dengan linglung, dan dengan lambaian tangan kanannya, Huowu, pedang suci, memotong ekor raksasa yang menembus dadanya. Bang! Di bawah kekuatan inersia, tubuh Tan Yun terlempar ratusan kaki seperti bola meriam, dan sebelum Tan Yun jatuh ke tanah, pada saat ini, lebih dari 600 Griffon menyala di kabut hitam di langit, dengan menusuk bersiul, bergegas menuju Tan Yun. Pergi untukku, ucap dari Tan Yun. Mata Tan Yun dipenuhi dengan niat membunuh yang mengerikan, tubuhnya berputar di udara, lengan kanannya melambai, dan api Hongmeng naik ke langit. Tiba-tiba, Griffon yang menyala-nyala melarikan diri dengan panik. Tan Yun, yang kehilangan lengan kirinya dan terluka parah, menahan rasa sakitnya, dan dia muncul kembali di atas Griffon Api Hitam, tangan kirinya tiba-tiba mendorong ke bawah. Hongmeng Bingyan, ucap dari Tan Yun. Api es Hongmeng kini di puncaknya sudah cukup untuk mengubah harta karun berkualitas tinggi menjadi ketiadaan. Telapak tangan Tan Yun kini menjadi telapak tangan biru es setinggi 10 kaki, dan tiba-tiba menyelimuti kepala elang Griffon Api Hitam. Dalam sekejap, dengan cepat berubah menjadi es setebal beberapa meter, menutupi kepala Griffon Api Hitam. Zizi, ketika es mencair dalam nyala api Griffon Hitam dengan suara mendesis, Tan Yun mencurahkan seluruh kekuatannya dan menembak jatuh secara vertikal, memegang pedangnya jauh dari belakang leher Griffon Api Hitam dan menusuk dari bawah lehernya. Ah, manusia sialan, ucap dari Griffon Api Hitam mengguncang lehernya, dan kekuatan iblis membombardir Tan Yun. Tan Yun, seperti layang-layang dengan tali yang putus, melayang dan terhempaskan. Aum! Singa Dewa Naga Emas, yang ditekan ke tanah oleh Griffon Api Hitam, tiba-tiba mengerahkan kekuatannya, dan saat singa naga emas mengangkat Griffon Api Hitam, dia akhirnya menggigit leher panjang Griffon Api Hitam. Langsung saja, darah dari leher Griffon Api Hitam seperti air terjun, menyembur keluar dari sekitar taring singa Dewa Naga Emas. Tubuh besar Griffon Api Hitam, setinggi 200 kaki,
terpelintir dengan keras, dan lehernya yang panjang berayun dengan keras. Saat mencoba melepaskan diri dari gigitan singa naga emas, ia menendang singa naga emas dengan keras dengan kukunya. Bang bang bang. Setiap kali Griffon api hitam menendang, ia menendang sepotong daging dan darah dari tubuh singa dewa naga emas, tetapi meskipun demikian, singa dewa naga emas tidak berniat melepaskannya. Siapapun yang berani mundur, aku akan membunuhnya, ucap dari Griffon hitam kepada Griffon yang lainnya dengan marah. Segera, lebih dari 600 Griffin yang menyala turun dari langit satu demi satu, dan mulai menginjak tubuh singa dewa naga emas yang terluka dengan kuku mereka. Aum! Bang! Bang bang! Singa dewa naga emas masih menggigit leher Griffon api hitam tanpa melepaskannya, singa naga emas mengaum dengan menghancurkan bumi, menari dengan ekor emasnya, dan meledakkan api Griffon itu, namun tiba-tiba, potongan besar daging cincang, disertai dengan darah panas, jatuh ke tanah. Dalam sekejap mata, ratusan Griffin yang menyala mati secara tragis. Pada saat ini, Griffon menyala yang masih hidup menggigil ketakutan dan tidak berani menyerang singa naga emas lagi. Kenapa kalian semua cuma menatapnya? Tangkap dia untukku, ucap dari Griffon api hitam yang digigit lehernya, suara tergagap dengan suara cemas. Pada saat ini, Tan Yun, yang kehilangan lengan kirinya, menyemburkan darah dari dadanya, dan berdarah dari 7 lubangnya, terhuyung-huyung dan berteriak dengan marah, Flaming Griffin, dengarkan. Rajamu telah kehilangan sayapnya, hanya satu jalan buntu sekarang, Griffon api hitam tanpa sayap hanyalah sampah, dan sekarang tidak memenuhi syarat untuk memimpin kalian. Kalian semua keluar sekarang, kalau tidak, kalian semua harus mati, ucap dari Tan Yun. Tan Yun tahu bahwa kesengsaraan tingkat kedua dan Griffon api tingkat ketiga ini sudah memiliki kecerdasan remaja dan orang dewasa, dan mereka akan tahu bagaimana memilih. Hal ini sangat masuk akal untuk Tan Yun katakan. Dan setelah itu, lebih dari 400 Griffon yang menyala-nyala, setelah mendengar kemarahan Tan Yun, ada ekspresi keraguan di matanya. Segera, salah satu Griffon menyala tingkat ketiga pada tahap awal, memanggil sesuatu ke Griffon menyala lainnya, memimpin dalam mengepakkan sayapnya dan terbang ke dalam jurang. Ketika Griffon menyala lainnya akan mengikuti, Griffon api hitam yang digigit lehernya oleh singa dewa naga emas, mengeluarkan raungan lemah, tidak ada yang diizinkan pergi. Aku adalah penguasamu. Berani pergi, siap saja aku akan bunuh, ucap dari Griffon api hitam. Namun, betapa tidak berdayanya ancaman dan intimidasinya saat ini, Griffon menyala lainnya menggigil, dan setelah melirik Griffon api hitam, mereka mengepakkan sayapnya dan terbang menuju kedalaman jurang maut menghilang tanpa jejak. Pada saat ini, ada keputusasaan yang mendalam di pupil raksasa Griffon api hitam. Saat darah dalam tubuh terus mengalir, kekuatan perjuangannya semakin kecil. Dengan cara yang sama, singa naga emas, yang menderita kedua kerugian, merasa tidak berdaya. Tan Yun menderita sakit parah, memegang pedang suci Huowu, menyapu lebih dari 200 kaki, dan berdiri di belakang Griffon api hitam lagi, memegang pedang dan menusuk leher Griffon api hitam tanpa henti. Puci, puci. Setiap pedang menembus lehernya yang ramping, ujung pedang yang tajam, dan untaian manik-manik darah menetes dari ujung pedang. Berhenti menikam, maafkan aku, Suanyan Griffin mengucapkan permohonan belas kasihan yang tajam, tolong, lepaskan aku. Aku tidak akan pernah berani menentangmu lagi, ucap dari Griffon api hitam. Apa kamu tidak mau mati, kamu bajingan? Apakah kamu pikir itu mungkin, ucap dari Tan Yun. Dengan darah menggantung dari sudut mulutnya, Tan Yun terus menyeringai, dan terus menusukkan pedangnya ke leher Griffon api hitam. Setelah beberapa saat, Griffon api hitam berhenti berjuang, dan setelah jatuh dengan lemah di genangan darah, dia mati karena marah. Pada saat ini, singa dewa naga emas masih menggigit leher Griffon api hitam. Saudara pria besar, dia sudah mati, lepaskan, istirahatlah, ucap dari Tan Yun memandang singa naga emas yang memar dan memar setelah kehilangan rambut panjang keemasannya, matanya dipenuhi air mata sedih. Aum! Singa naga emas meraung lemah, dengan gemetar melepaskan mulutnya yang besar, dan berbaring di tanah dengan lemah,
dan terengah-engah. Sasyasya. Tiba-tiba, di puncak gunung beberapa mil di sebelah kiri Tan Yun, ilalang bergetar, dan ada semburan suara dari tumbuh-tumbuhan. Tan Yun tiba-tiba terkejut dan melihat ke samping. Tiba-tiba, kulit kepalanya menjadi mati rasa. Tan Yun melihat kelabang hijau dengan panjang 1000 meter, berenang ke arahnya. Periode kesengsaraan tingkat 4, Changming Lipan, ucap dari Tan Yun. Saat ini Tan Yun ketakutan, dan segera dia membungkuk di telinga singa Dewa Naga Emas dan berkata, "Orang besar, bangun, ikut aku, cepat," ucap dari Tan Yun. Tiba-tiba, Changming Lipan berdiri berjinjit dan melihat ke arah pembentukan kembalinya semua hal, dengan sedikit kebingungan di matanya. Setelah itu, ia masih mengayunkan tubuhnya yang besar, mendatangi mayat Griffon api hitam, menggigit mayat itu, dan menyeret mayat itu ke kaki gunung. Pada saat ini, Tan Yun, yang berada dalam formasi hantu Guiyuan of Everything, menelan ludahnya, matanya ngeri, dan di gunung, ada ratusan kelabang Changming tingkat 3 yang baru lahir dengan panjang 100 meter, menggigit dengan bersemangat dan menikmati mayat Griffon api. Mereka masuk dan keluar dari mayat besar itu, membuat punggung Tan Yun dingin melihatnya. Hanya dalam beberapa saat, Griffon api hitam digerogoti dan hanya tulang yang tersisa. Setelah itu, ratusan kelabang Changming Lipan tingkat ketiga yang baru lahir, dipimpin oleh kelabang Changming tingkat keempat yang baru lahir, mulai berlayar menuju Tan Yun. Setelah napas ketiga, kelabang Changming Orde ketiga yang baru lahir memasuki arai mitos Guiyuan dan berenang menuju Tan Yun, yang berjarak 300 meter. Singa naga emas yang sangat ingin melindungi tuannya, hendak menerkam kelabang Changming, tetapi Tan Yun buru-buru menghentikannya dan berbisik, "Jangan menyerangnya. Kita dalam formasi, mereka tidak bisa melihat kita, jika kita mulai menyerang, setelah itu, kita pasti akan mati," ucap dari Tan Yun. Mendengar ini, singa naga emas mengangguk dan diam-diam merangkak di depan Tan Yun. Tan Yun melihat kelabang Changming yang secara bertahap mendekatinya, detak jantungnya tidak bisa membantu mempercepat, dan wajahnya yang pucat ditutupi dengan butiran keringat. Tan Yun gugup. Tepat ketika kelabang Changming hanya 10 kaki jauhnya dari Tan Yun, fase pertumbuhan urutan keempat di luar formasi, kelabang Changming meringkik rendah, dan memimpin menuju lebih dari 500 mayat singa yang menyala 200 km jauhnya dari jurang maut. Segera setelah itu, kelabang Changming dalam formasi diikuti oleh ratusan kelabang di luar formasi. Tan Yun merasa lega, menepuk kepala singa naga emas dan berkata dengan lembut, "Orang besar, cepat pulih dari cedera, Yah, ayo masuk lebih dalam saat lukanya sembuh," ucap dari Tan Yun. Singa naga emas mengangguk dan memejamkan matanya. Pada saat ini, Tan Yun sedang duduk bersila, melepaskan tirai tipis kekuatan spiritual, menutupi tubuhnya. Pada saat berikutnya, terlihat jelas bahwa lengan kirinya yang hilang dan tubuh bekas lukanya pulih dengan kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang. Dan singa naga emas dengan kecepatannya bahkan sedikit lebih cepat dari Tan Yun. Jurang pemakaman para dewa diblokir oleh kabut gelap di kehampaan, membuat siang seperti malam di jurang. 1,5 hari kemudian, Huang Fu Tingfeng dan yang lainnya mengendarai perahu roh dan terbang keluar dari jurang pemakaman para dewa. Setelah itu mereka naik ke langit, tergantung di lautan awan yang luas, menghadap ke pintu masuk jurang pemakaman para dewa. "Kakakmu, apakah Tan Yun baik-baik saja sekarang?" ucap dari Soyao. Mata indah Zhong Wuxiao memerah, dan dia menatap Mu Mengyi dengan cemas, yang air matanya masih kering. Sue Zian mengenakan bunga pir di wajahnya, tinjunya yang harum mengepal erat, dan dia menatap Mu Mengyi. Pada saat ini, semua orang juga memandang Mu Mengyi, sangat khawatir tentang keselamatan Tan Yun. Semua orang tahu bahwa jika bukan karena Tan Yun dan singa naga emas, yang menunda Griffon api hitam, mereka tidak akan bisa keluar dari pemakaman para dewa hidup-hidup, dan pada akhirnya akan menjadi setetes di lautan mayat. Setelah Mu Mengyi memasuki cincin penyimpanannya, dia menghela nafas lega dan memaksakan senyum. "Jangan khawatir, semuanya, token identitas Tan Yun masih utuh sekarang, dan dia tidak mati," ucap dari Mu Mengyi. Semua orang lega, tapi tidak ada senyum di wajah mereka. Lagi pula,
Tan Yun menghadapi monster tingkat 4. Tan Yun tidak mati, bukan berarti dia keluar dari bahaya, bukan. Mu Mengyi melihat ekspresi semua orang, dan dia tampak tegas, semuanya, jangan berpikir liar, saya percaya bahwa Tan Yun pasti akan mengatasi semua bahaya dan kembali hidup, ucap dari Mu Mengyi. Waktu berlalu, 10 hari telah berlalu di kedipan mata. Pada saat ini, di perahu roh, wajah Zhongwu Xiao pucat dan cemas. Saudarimu, mengapa menjadi seperti ini? Tan Yun dan pria besar itu belum keluar, saya benar-benar mengkhawatirkannya, ucap dari Xiao. Aku juga sangat mencemaskan kakak iparku, ucap dari Sue Zian. Sue Zian mengerucutkan bibirnya, air matanya berlinang. Mu Mengyi menarik napas dalam-dalam dan membuka bibirnya dengan ringan, dia berkata bahwa dia harus mencari barang-barangnya secara mendalam. Saya tidak berpikir dia akan keluar dalam waktu singkat, ucap dari Mu Mengyi. Pada saat yang sama, di dalam jurang pemakaman para dewa, setelah pemulihan 11 hari Tan Yun, pada saat ini, lengan kirinya telah dilahirkan kembali, dan luka-lukanya kembali normal. Hal yang sama berlaku untuk singa Dewa Naga Emas, tetapi ia hanya tumbuh setengah ci dengan rambut emas di sekujur tubuhnya. Perlu beberapa hari untuk pulih ke panjang semula sepanjang 3 kaki. Tan Yun menghela nafas lega dan menemukan bahwa kekuatan spiritual di kolam spiritual telah dikonsumsi sebesar 20%. Kemudian, untuk menghemat kekuatan spiritual, Tan Yun menyingkirkan kekuatan spiritualnya dan berkata dengan tatapan penuh tekad, orang besar, ayo cepat, kita akan terus masuk lebih dalam, ucap dari Tan Yun. Tan Yun melompat ke punggung singa naga emas, dan segera, setelah menyingkirkan formasi hantu kembalinya semua hal, dia melepaskan kesadaran spiritualnya untuk menutupi area sekitarnya sambil mengemudikan singa naga emas ke kedalaman jurang. Singa Dewa Naga Emas seperti kilat emas besar, mengiris kekosongan redup dengan kecepatan tinggi, dan melepaskan napas yang sebanding dengan monster periode kesusahan tingkat ketiga dalam penerbangan, sepanjang jalan tanpa hambatan. Setengah hari kemudian, singa naga emas dan Tan Yun pergi jauh ke dalam jurang pemakaman para dewa selama jutaan mil. Tiba-tiba, kekuatan penghancur yang tak terlihat melonjak, membuat seluruh tubuh Tan Yun terkoyak. Namun, Tan Yun menemukan bahwa ketenangan di sekitarnya menakutkan, dan tidak ada makhluk hidup sama sekali. Apakah ini adalah wilayah monster kuat yang membuat tempat ini begitu sunyi? Atau karena suatu hubungan, ucap dari Tan Yun berkata pada dirinya sendiri, jantungnya berdetak lebih cepat. Mengesampingkan keraguan, dalam 10 hari berikutnya, singa naga emas membawa Tan Yun jauh ke dalam jurang 6 juta mil. Masih tidak ada makhluk hidup yang ditemukan di dalam jurang. Pada saat ini, di bawah kekuatan yang menghancurkan, kulit Tan Yun meledak, memperlihatkan tulang putihnya, jadi dia melepaskan kekuatan spiritual untuk menutupi tubuhnya, dan terus mendorong singa naga emas ke dalam jurang sambil memulihkan luka-lukanya. Sebulan setelah itu, ketika singa naga emas membawa Tan Yun utuh dan pergi jauh ke 21 juta mil, masih tidak ada makhluk hidup di lingkungan yang redup. Keheningan itu keterlaluan. Tan Yun tidak bisa menahan cemas, karena area uji coba tanah keabadian hanya dalam radius 10 juta mil, dan sekarang telah menembus 21 juta mil. Jelas, melalui jurang pemakaman dewa, dia meninggalkan daerah ujian para murid. Pada saat ini, hanya 10% dari kekuatan spiritual di kolam Tan Yun yang tersisa. Jika ini terus berlanjut, paling lama 5 hari lagi, kekuatan spiritual akan habis. Tentu saja, alasan mengapa Tan Yun masih tenang adalah karena ada lebih dari 300.000 batu spiritual berkualitas tinggi di cincin penyimpanannya. Beberapa dari batu roh berkualitas tinggi ini adalah kekayaan sebelumnya, dan kebanyakan dari mereka diperoleh setelah membantai murid-murid dari Sekte Abadi-Abadi dan Istana Jiwa Abadi. Aneh, kenapa semakin dalam kamu pergi, semakin sedikit aku melihat monster, ucap dari Tan Yun bingung. Pada saat ini ketika kekuatan Tan Yun hampir habis, cincin penyimpanan di antara jari-jari kanan Tan Yun, dan batu roh berkualitas tinggi berubah. Seperti yang kita semua tahu, batu roh tingkat rendah, tingkat menengah, dan tingkat tinggi tidak teratur dan tidak murni,
dan tidak cocok untuk ditelan oleh para kultivator. Namun batu spiritual berkualitas tinggi berbeda, mengandung kekuatan spiritual murni yang agung, yang dapat diberikan kepada para kultivator untuk melahap dan mengolahnya. Tetapi karena nilai batu roh kelas atas setara dengan 1 juta batu roh kelas rendah, bahkan orang kaya baru pun tidak akan terlalu boros untuk berlatih dengan batu roh kelas atas. Jika tidak peduli berapa banyak properti yang ada, itu tidak akan cukup untuk kehilangan semuanya. Ini adalah berkah, bukan bencana, ini adalah bencana yang tidak bisa dihindari, tidak akan ada monster, pria besar kita akan melangkah lebih jauh, ucap dari Tan Yun. Kecepatan 500.000 mil, terbang seperti kilat di jurang yang gelap. Jurang tidak punya waktu, dan 2 bulan telah berlalu dalam sekejap mata. Singa Dewa Naga Emas membawa Tan Yun, dan pada saat ini, ia telah menembus 51 juta mil. Namun, yang membuat Tan Yun tidak dapat dipercaya adalah bahwa selama seluruh periode, dia terbang 30 juta mil lagi, dan dia tidak menemukan monster apapun. Jurangnya masih sangat sunyi, bahkan tidak ada suara siulan sedikit pun. Dan sangat menakutkan. Pria besar, ada apa dengan bajingan ini? Ini ada yang salah, ucap Tan Yun tampak serius. Saat itu kita tahu bahwa selama kita baru saja pergi ke jurang maut, ada banyak monster tingkat 2 dan 3 sebanyak anjing, dan kita juga membunuh monster tingkat 4. Tapi karena kita sudah memasuki 1 juta mil hingga saat ini, kita telah menempuh 50 juta mil, kenapa masih tidak ada monster, ucap dari Tan Yun. Singa Naga Emas melihat sekeliling dengan bingung mata, menggelengkan kepalanya. Dia menggerakkan kepalanya yang besar, mengungkapkan ketidakpahaman. Tan Yun menarik napas dalam-dalam dan menghitung sesuai dengan waktu, persidangan akan berakhir dalam 2 bulan. Dan sekarang, dalam 2 bulan, tidak mungkin meninggalkan jurang pemakaman dewa. Anda harus tahu bahwa dengan kecepatan terbang Singa Dewa Naga Emas, ia hanya dapat terbang 30 juta mil dalam 2 bulan, dan Tan Yun telah menembus 51 juta mil. Tentu saja, karena Tan Yun ada di sini, dia akan mengambil keputusan sampai dia menemukan pedang ilahi Hongmeng yang dia gunakan di masa lalu. Adapun apakah persidangan sudah selesai, dia sudah tertinggal. Jangan katakan bahwa sudah terlambat untuk meninggalkan jurang maut, bahkan jika sudah terlambat untuk membunuh Tan Yun, dia tidak akan pergi. Menyerah di tengah jalan bukanlah prinsipnya dalam melakukan sesuatu. Selain itu, kemungkinan besar ada pedang ilahi Hongmeng yang dia gunakan di jurang maut. Adapun Mu Mengyi, Zhongwu Xiao dan yang lainnya, setelah 2 bulan, melihat bahwa mereka belum kembali, mereka pasti akan cemas. Tetapi Tan Yun berpikir bahwa token identitasnya ada di tangan Mu Mengyi dan Mu Mengyi tahu hidup dan matinya kapan saja, jadi Tan Yun tidak khawatir. Mu Mengyi mengatakan bahwa mereka akan terlalu sedih. Pria besar, bagaimana situasinya? Tan Yun mengerutkan kening, aku tidak bisa mengurus sebanyak itu, lelaki besar ayo terus terbang, ucap dari Tan Yun. Waktu berlalu, dan dalam sekejap mata, 1,5 bulan lagi telah berlalu. Pada saat ini, Tan Yun telah pergi jauh ke dalam 7.031,5 juta mil, tetapi masih belum ada jejak makhluk hidup. Pada saat ini, napas serius memenuhi hati Tan Yun. Tidak ada makhluk hidup di seluruh 72,5 juta mil dari jurang maut. Tan Yun tampak serius dan berkata dengan serius, apakah itu karena semacam kutukan, atau karena warisan monster yang kuat? Akibatnya, situasi ini terjadi. Aneh, benar-benar aneh. Tan Yun mengerutkan kening, pria besar, ayo terbang, aku tidak percaya, dengan kecepatanmu, kita tidak bisa terbang ke jurang terdalam, ucap dari Tan Yun. Pada saat yang sama, di pintu masuk ke jurang pemakaman para dewa, Mu Mengyi, Zhongwu Xiao, Sue Zian, Huang Futingfeng dan yang lainnya sangat cemas. Karena dalam 5 hari, percobaan tanah keabadian akan berakhir, tetapi Tan Yun masih belum keluar dari jurang maut. Mu Mengyi memandang semua orang dan berbisik, jangan khawatir, semuanya, token identitas Tan Yun masih utuh, yang berarti dia masih hidup, mungkin dia sedang dalam perjalanan kembali sekarang, ucap dari Mu Mengyi. Meskipun Mu Mengyi mengatakan ini,
siapapun dapat melihatnya. Butir-butir keringat di dahinya bisa melihat melalui gelombang di hatinya. Waktu berlalu dalam kepanikan dan antisipasi semua orang. 5 hari kemudian, siang hari. Pada saat ini, 100.000 mil jauhnya dari barat laut, di gunung abadi waktu dan ruang, hanya ada 3 jam terakhir yang tersisa ketika terowongan waktu dan ruang terbuka. Tubuh Mu Mengyi gemetar, dan dia menatap pintu masuk yang dipenuhi kabut hitam. Dia langsung pingsan, air mata mengaburkan pandangannya. Tan Yun, tolong segera keluar, oke, cepat keluar, ucap dari Mu Mengyi. Tangisan tak berdaya Mu Mengyi menyayat hati. Air mata Zhong Wuxiao menetes, dia berlutut di langit dan bersujud seperti orang gila, Tuhan, tolong buka matamu dan biarkan Tan Yun keluar. Tolong, ucap dari Xiao. Sue Zian sudah terisak. Gongsun Ruoxi, Huang Futingfeng, dan bahkan semua murid dari semua cabang meneteskan air mata kesedihan. Mereka tahu bahwa begitu terowongan ruang waktu ditutup, mereka tidak dapat lagi kembali ke Sekte Abadi-Abadi. Kegagalan untuk kembali berarti kematian. Karena sebelum persidangan, Master Sekte dari Sekte Abadi-Abadi, Ruyan Wuji mengatakan bahwa ketika terowongan ruang waktu ditutup, gedung pencakar langit yang menutupi area percobaan sekitar 10 juta mil akan runtuh. Pada saat itu, monster tier 3, tier 4, dan bahkan tier 5 akan menyerang seluruh area percobaan. Pada saat itu, apakah Tan Yun masih memiliki cara untuk hidup? Di mata semua orang, itu tidak mungkin. Bingbing, pergi dan bujuk saudara mudamu, ucap dari Jun Buping melihat ke samping ke arah Sangguan Bingbing. Iya, Sangguan Bingbing sedikit mengangguk, menyeka air mata dari sudut matanya, dan mendukung Mu Mengyi yang menangis, dan berkata, saudari mudamu, jangan menangis, karena token identitas Tan Yun adalah utuh. Itu artinya dia masih hidup. Selain itu, dia memiliki pria besar untuk melindunginya, jadi dia tidak akan dalam bahaya. Kamu harus lebih kuat, mungkin Tan Yun akan keluar nanti, ucap dari Sangguan Bingbing. Sementara Sangguan Bingbing menghibur Mu Mengyi, Gongsun Ruoxi akan berlutut di tanah dan membantu menghibur Zhong Wuxiao juga. Mu Mengyi dan Zhong Wuxiao secara bertahap berhenti menangis, menatap pintu masuk yang dipenuhi kabut hitam. Setengah jam kemudian, kedua gadis dan semua orang putus asa, tetapi Tan Yun masih tidak muncul. Pada saat ini, hanya ada 2,5 jam tersisa sebelum terowongan ruang waktu terbuka, dan perlu untuk mengendalikan perahu roh harta karun tertinggi dan segera bergegas ke Gunung Peri Ruang Waktu yang berjarak 100.000 mil. Huang Futinfeng kini menghela nafas, dan berkata dengan susah payah, saudarimu, saudara Zhong Wuxiao, kita harus pergi, ucap dari Huang Futingfeng. Tidak, aku tidak akan pergi, ucap dari Mu Mengyi dan Zhong Wuxiao berkata serempak. Huan Futingfeng berkata dengan ekspresi sedih, dua saudari junior. Jika kamu tidak pergi, kita tidak akan punya waktu untuk kembali melalui terowongan ruang waktu. Sebelum Huang Futingfeng selesai berbicara, dia dipotong oleh Zhong Wuxiao yang menangis, kalian semua pergi, aku ingin tinggal dan menunggunya, aku tidak ingin meninggalkannya, aku tidak mau, ucap dari Zhong Wuxiao patah hati, dia tidak bisa menerima kenyataan bahwa Tan Yun tidak keluar. Begitu juga yang lain. Karena Anda tahu, Tan Yun adalah penyelamat mereka. Orang-orang sangat tidak berdaya. Mendengarkan angin, Huang Futingfeng mengerti bahwa untuk membujuk Mu Mengyi pergi, dia masih harus menjadi murid Danmai. Bagaimanapun, dia adalah orang dari divisi jimat, jadi Huang Futingfeng memandang Luo Fan dan Song Hong, yang memiliki hubungan yang kuat dengan Tan Yun. Luo Fan menyeka air matanya dan datang ke sisi Mu Mengyi, dengan ekspresi kesedihan di matanya, saudari mudamu, pikirkan dalam posisi yang berbeda, saya pikir saudara Tan Xian, dia pasti tidak menginginkan Anda dan saudari Zhong Wu Si menunggunya di sini. Dia pasti sangat takut. Kamu tidak bisa melewati terowongan ruang waktu dengan aman dan kembali ke Sekte Abadi-Abadi. Dia pasti lebih takut. Kamu tinggal karena dia. Pada saat itu, kamu akan mati di bawah gelombang binatang buas bagaimana menurutmu, ucap dari Luo Fan. Mu Mengyi, dan Zhong Wuxiao, tubuhnya yang halus bergetar. Setelah keheningan yang lama,
Mu Mengyi menganggukkan kepalanya seolah-olah dia telah kehilangan jiwanya, dan bergumam, jangan membicarakannya, kita akan pergi bersamamu, ucap dari Mu Mengyi. Semua orang merasa lega setelah mendengar ini. Saudarimu, apakah kita benar-benar akan meninggalkannya? Ucap dari Zhong Wuxiao melemparkan dirinya ke dalam pelukan Mu Mengyi dan kedua gadis itu berpelukan dan menangis. Setelah menghitung napasnya, Mu Mengyi mengangkat tangannya untuk menghapus air mata Zhong Wuxiao. Kakak, kamu harus percaya bahwa kekasih kita tidak akan mati. Dia akan muncul di depan kita hidup-hidup suatu hari nanti. Jangan sedih, ucap dari Mu Mengyi. Zhong Wuxiao tersedak dan menganggukkan kepalanya. Mu Mengyi memandang semua orang, dan matanya yang berlinang air mata penuh dengan kekhawatiran. Aku punya sesuatu yang ingin kalian rahasiakan, ucap dari Mu Mengyi. Saudari mudamu, tolong beritahu kami, ucap dari Huang Futingfeng, Kesinyi, Jun Buping, Sangguan Bingbing, Baili Longtian, Xiao Qingxuan, dan Lu Ren berbicara serempak. Kakak ipar, tolong beritahu kami, kakak ipar, kata-kata Anda adalah perintah kakak senior Tan, ucap dari para murid dan Mai berbicara berturut-turut. Mu Mengyi menahan diri untuk tidak menangis, suaranya sedikit bergetar. Semua orang tahu betul bahwa sebagian besar dari kita selamat sampai hari ini karena Tan Yun. Seluruh pasukan dihancurkan karena Tan Yun. Jika Tan Yun benar-benar tinggal di tanah abadi, saya harap setelah kalian kembali ke Sekte Abadi-Abadi melalui terowongan ruang waktu, kalian akan mengatakan bahwa Tan Yun sudah mati. Bagaimanapun, Tanah Abadi adalah situs Sekte Abadi-Abadi. Tan Yun telah banyak membunuh banyak orang dari Sekte Abadi-Abadi dan Istana Jiwa Abadi saat itu. Jika Ruyan Wuji dan Zhuge Yu tahu bahwa Tan Yun masih hidup, saya khawatir mereka akan membuka terowongan ruang dan waktu lagi setelahnya. Kita meninggalkan Tanah Abadi dan mereka pergi ke Tanah Abadi untuk menemukan dan membunuh Tan Yun, ucap dari Mu Mengyi. Lalu setelah itu, bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Next di episode berikutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.